Siapa sih yang tak mengenal sosok Soekarno atau Bung Karno? Presiden pertama Republik Indonesia ini menjadi salah satu pahlawan yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Ia merupakan sosok hebat yang memiliki jiwa nasionalisme dan kepemimpinan yang tinggi, sekaligus menjadi salah satu pencetus gagasan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Presiden Indonesia pertama yang dijuluki Bapak Proklamator ini juga memperkenalkan semangat gotong royong kepada masyarakat Indonesia. Bung Karno pun berhasil bikin kagum sekaligus disegani banyak orang. Mari bersama-sama mengenang jasa pahlawan. Salah satunya dengan mengenal mereka lebih dekat. Simak biografi Soekarno secara singkat lewat artikel berikut ini. Soekarno atau bisa juga disebut sebagai Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 silam. Saat lahir Bung Karno diberi nama Kusno Sosrodihardjo oleh kedua orang tuanya, Biyutis. Hingga akhirnya diubah menjadi Soekarno karena saat kecil dinilai sering mengalami sakit-sakitan. Bung Karno adalah anak dari pasangan Ida Ayu Nyoman Rai dan Raden Sukemi Sosrodihardjo. Masa kecilnya dihabiskan dengan tinggal bersama orang tua di Blitar, lalu saat SD hingga lulus Bung Karno tinggal di rumah Raden Mas Haji Umar Said Cokroaminoto atau lebih dikenal sebagai Cokroaminoto. Mengutip dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bung Karno berhasil menyelesaikan pendidikan di Technische Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi, sekarang menjadi ITB, dengan memperoleh gelar insinyur IR pada tahun 1926. Perkenalannya dengan politik dimulai saat dirinya berguru dengan H.O.S. Cokroaminoto. Jiwa nasionalisme yang semakin bertumbuh pun membuat Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927. Tujuannya mendirikan partai itu tak lain adalah untuk Indonesia merdeka. Sayangnya, keputusan Bung Karno ini justru membuat pihak Belanda marah hingga memenjarakannya ke Sukamiskin, Bandung pada 1929. Setelah PNI dibubarkan dan ia dibebaskan, Soekarno bergabung sekaligus menjadi pemimpin Partai-Partai Indonesia, Partindo. Lagi-lagi, keputusannya ini membuat Belanda mengasingkannya ke ND, Flores pada 1933. Pasang surut dalam berpolitik dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tak membuat Bung Karno menyerah. Bersama dengan Der. Muhammad Hatta atau biasa disebut Bung Hatta, ia menyusun gagasan tentang dasar negara Pancasila sekaligus memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hingga akhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda saat itu membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Seperti dikutip dari seri buku Tempo, Bapak Bangsa Soekarno via Detik News, Soekarno lebih memilih tanggal 17 Agustus tahun 1945 karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun resmi dilaksanakan pada waktu itu di Rengas Dengklok. Melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno pun ditetapkan sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selama masa jabatannya, Bung Karno menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok sekaligus menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 1965 yang menewaskan para perwira TNI Angkatan Darat dan diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan krisis politik di Indonesia, Biyutis. Kondisi ini pun membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan sidang istimewa untuk meminta tanggung jawab Presiden Soekarno kala itu. Hasil sidang pun memutuskan kalau Presiden Soekarno dianggap tidak mampu memenuhi harapan rakyat. Jabatan Presiden akhirnya dicabut pada tahun 1967 dan Jenderal Soeharto akhirnya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya tepat 1 tahun kemudian. Kesehatan Bung Karno yang terus memburuk membuatnya harus dirawat inap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Gatot Subroto, Jakarta. Tepat di usia 69 tahun pada tanggal 21 Juni tahun 1970 Presiden pertama Republik Indonesia itu menghembuskan napas terakhirnya. Tempat peristirahatan terakhir Bung Karno pun berada di Blitar, Jawa Timur bersebelahan dengan makam sang ayah dan